Halo kelas 8 semua, kita kembali ke pelajaran IPS. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sedikit seluk-beluk tentang ASEAN dan kita sudah membuat ringkasan mengenai negara-negara yang ada di ASEAN. Seperti yang sudah Pak Antar sampaikan di akhir pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan membahas mengenai interaksi antar negara yang ada di ASEAN. Hari ini kita akan membahas 4 hal. Yang pertama, kenapa interaksi itu bisa terjadi? Kita akan lihat dari sisi faktor pendorong dan faktor penghambatnya. Kemudian selanjutnya kita akan lihat kerjasama apa saja nanti yang ada di antar negara ASEAN. Kita akan ambil 3 bidang. Yang pertama ada bidang sosial budaya, kemudian bidang pertahanan keamanan, dan yang terakhir adalah di bidang pendidikan. Jadi kita akan bahas tentang 4 hal penting hari ini. Yang pertama faktornya, yang kedua kerjasama di bidang sosial budaya, kemudian kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan, yang terakhir kerjasama di bidang pendidikan. Jadi di belakangnya Pak Antar ini, belakangnya Pak Antar, mana? Sini, oke. Ini adalah para perwakilan dari masing-masing negara yang ada di ASEAN bersama dengan tuan rumahnya tentunya. Untuk judul pertemuannya kita akan bahas nanti, ya nanti akan ada slide yang khusus membahas tentang pertemuan yang diadakan di Singapura pada 17 Juli 2018 ini. Adalah salah satu contoh bagaimana negara-negara ASEAN melakukan kerjasama antar negara. Mari kita bahas secara lebih dalam ya. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai kenapa sih negara-negara ASEAN antar satu negara dengan negara yang lain itu saling bekerja sama. Faktor pendorongnya yang pertama tentunya kita tahu bahwa masing-masing negara itu punya sumber daya alam yang berbeda. Nah, mungkin ada yang sama, tetapi Pak Antar yakin tidak ada satupun negara di ASEAN, di dunia bahkan, yang itu punya sumber daya alam yang sama persis. Pasti ada perbedaan beberapa sumber daya alam antara satu negara dengan negara lain. Jadi perbedaan inilah yang memicu adanya kerjasama atau adanya interaksi. Itu kalau berbeda. Kalau yang sama gimana Pak maksudnya? Kalaupun ada sumber daya alam yang sama, nah ini justru membuka peluang untuk saling bekerja sama. Kenapa? Misalkan kita dengan Thailand, kita sama-sama punya sumber daya alam, taruhlah kita sama-sama memproduksi beras dengan cara menanam padi. Sama sumber daya alamnya, nah itu bisa menjalin kerjasama. Gimana caranya? Mungkin kita bisa saling bekerja sama, gimana sih cara pertanian yang baik, gimana sih cara bikin bibit yang unggul, seperti itu. Jadi baik perbedaan atau persamaan sumber daya alam itu dapat mendorong satu negara dengan negara yang lain, khususnya di ASEAN, untuk melakukan interaksi. Kemudian yang berikutnya, adanya perbedaan wilayah atau persamaan wilayah. Jadi saat ada perbedaan wilayah karena kondisi geografis, ini erat kaitannya dengan sumber daya alam, ya. Misalkan kita keadaan geografisnya sangat beragam, ada dataran rendah, dataran tinggi, kemudian pantai, semuanya kita punya. Sehingga punya banyak sumber daya alam. Sementara Singapura di situ mereka tidak terlalu luas, memang nggak luas ya, sempit ya. Mereka negara yang wilayahnya sangat kecil kalau dibandingkan negara kita. Mereka nggak punya secara geografis, mereka nggak punya lahan untuk mengelola atau mereka membuat pertanian, mereka nggak bisa, makanya butuh interaksi dengan Indonesia. Bagaimana dengan daerah yang sama-sama sempit, misalkan katakanlah Singapura dengan Brunei, gimana caranya mereka saling bekerja sama? Oh, negara kita sama-sama sempit tuh. Gimana sih cara mengatur tata kelola keruangannya? Gimana sih bikin komplek-komplek pemerintahan sama perumahan biar nggak terlalu makan banyak tempat? Jadi hal-hal seperti itulah yang bisa mendorong antara satu negara dengan negara lain berinteraksi karena adanya perbedaan atau persamaan wilayah secara geografis. Kemudian yang namanya hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain, itu selain ada pendorongnya juga bisa ada penghambatnya. Yang pertama penghambatnya karena perbedaan pandangan negara, perbedaan ideologi. Itu satu negara dengan negara yang lain kalau misalkan berbeda pandangan ideologi, itu akan tidak bisa bekerja sama. Misalkan satu negara berpendapat bahwa untuk memenuhi kebutuhan negara kita harus bekerja sama dengan negara lain, kita harus terbuka menerima barang-barang dengan negara lain, kita harus terbuka dalam perdagangan ekspor sama impor. Misalkan ideologinya seperti itu. Tapi kemudian negara sasarannya ternyata ideologinya berbeda. Enggak, negara kita harus mencukupi kebutuhannya dengan cara
produksi dalam negeri doang, kita nggak usah impor. Nah, saat kita ingin bekerja sama dengan negara yang tertutup seperti itu, dengan ideologinya berbeda, itu akan sangat menghambat. Kemudian berikutnya adanya konflik atau ada peperangan. Ini simpel banget, sama seperti kalian mungkin yang suatu saat punya masalah dengan teman kalian, kalian punya konflik, kalian punya perbedaan pendapat, bahkan nggak mau saling berbicara. Nah, ini untuk berinteraksi, untuk bekerja sama tuh susah banget. Sama seperti hubungan antar negara, saat negara satu dengan negara lain ada konflik, ada masalah, bahkan secara ekstrim ada kontak fisik, ada peperangan, itu tidak mungkin terjadi kerjasama antara dua negara itu. Misalkan kalau di ASEAN sekarang sudah tidak ada ya, sedang jarang terjadi. Yang ekstrim misalkan yang terjadi sekarang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Mereka sama-sama saling memblokir satu sama lain, entah dari software, entah dari barang-barang yang diperdagangkan. Nah, ini akan sangat menghambat interaksi. Kalau di antar negara ASEAN tidak ada yang se ekstrim itu. Dalam tanda kutip, paling kita sering banget sama Malaysia, saling klaim barang, saling klaim batas wilayah. Nah, itu akan memperburuk interaksi kita dengan Malaysia. Tapi sejauh ini segala sesuatu sepertinya dapat diselesaikan oleh pemerintah. Kemudian berikutnya adanya kebijakan protektif. Nah, protektif ini maksudnya kebijakan melindungi barang yang ada dalam negeri. Jadi ini biasanya hubungannya dengan impor. Jadi ada negara-negara yang di situ berusaha melindungi produksi dalam negeri. Misalkan katakanlah suatu negara karena ingin petaninya sejahtera, mereka kemudian melarang impor beras dari negara lain. Tujuannya apa? Biar produksi beras lokal itu yang dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi petani tetap bisa jual berasnya ke masyarakat, misalkan seperti itu. Nah, itu akan menghambat adanya kerjasama. Kemudian berikutnya ada perbedaan kepentingan. Masing-masing negara punya kepentingan. Yang satu misalkan kepentingannya mencari untung, yang satu kepentingannya sosial. Ini nggak bisa disatuin. Itu adalah contoh kenapa perbedaan kepentingan atau perbedaan pola pikir ini dapat menghambat interaksi antar negara ASEAN. Itu kemudian kita akan melihat bentuk kerjasama. Kerjasamanya di bidang yang pertama yaitu di bidang sosial budaya. Adanya pembangunan sosial, ini hubungannya dengan kesejahteraan, perluasan lapangan kerja, dan upah yang wajar. Jadi sesama antar negara ASEAN itu melakukan interaksi seperti yang kalian tahu, mungkin ada saudara kalian, ada teman kalian nggak mungkin ya, ada sanak saudara kalian, mungkin orang tua kalian yang bekerja di luar negeri, bekerja di negara yang ada di ASEAN. Nah, ini tidak lain tujuannya pasti untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak, seperti itu. Jadi antar negara ASEAN ini mereka membuka tidak hanya pekerjanya berasal dari negaranya mereka sendiri, tapi mereka membuka misalkan perusahaan yang ada di Singapura, mereka menerima tenaga kerja dari Indonesia, Malaysia juga menerima, begitu juga dengan sebaliknya. Nah, ini salah satu bentuk contoh selain untuk meningkatkan kesejahteraan, ini untuk memperluas lapangan pekerjaan dan untuk dapat upah yang wajar lah. Kemudian berikutnya ada juga kerjasama atau interaksi antar negara ASEAN yang tujuannya untuk membantu kaum wanita dan pemuda dalam pembangunan. Jadi seringkali di negara-negara ASEAN itu wanita tidak mendapatkan porsi yang sama dengan pria. Nah, ini ASEAN membantu agar kaum wanita mendapatkan porsi yang sama. Kemudian berikutnya masalah perkembangan penduduk dengan badan internasional. Masalah utama negara berkembang, ASEAN kan kebanyakan negaranya masih negara berkembang, itu adalah masalah dalam mengatur jumlah penduduk yang terlalu banyak. Nah, ini dikonsultasikan, dibantu agar interaksi antar negara ASEAN ini dihubungkan dengan badan-badan internasional, misalkan dengan PBB. Kemudian berikutnya pengembangan sumber daya manusia bisa dilakukan dengan sekolah, ya, sekolah misalkan di luar negeri, ya. Kalian misalkan punya cita-cita suatu saat bersekolah di Singapura, misalkan ada beberapa universitas yang terkenal di sana, itu adalah salah satu contoh interaksi antar negara ASEAN di bidang pengembangan sumber daya manusia. Atau diikutin kursus-kursus, ya, orang-orang kayak Pak Antar nih, guru-guru misalkan dikuliahin lagi di Malaysia misalkan. Nah, ini adalah salah satu contoh kerjasama di bidang sosial budaya. Kemudian ada penandatanganan kesepakatan ASEAN Tourism Agreement. Di bidang turis, nah ini kita di antar negara ASEAN ini mempermudah pembuatan perizinan jika ingin berkunjung ke negara lain yang hubungannya dengan turis, ya. Jadi kalau masih sama-sama negara ASEAN itu visanya sangat mudah, bahkan
Pak Antar pernah mendengar bahwa tidak perlu mengurus visa, jadi nggak repot ya. Kalian mungkin ada yang pernah berkunjung ke negara lain yang sama-sama masih anggota ASEAN, Pak Antar yakin akan lebih mudah dibandingkan ke negara yang di luar anggota ASEAN. Jadi udah ada kesepakatan. Kalau misalkan ada pendudukmu yang datang ke kami, misalkan Pak Antar dari sisi Indonesia akan kami terima dan kami jamu selayaknya, tidak akan kita persulit. Begitu juga dengan saat kita datang ke Thailand misalkan, ini tidak akan dipersulit juga. Tapi sayangnya sekarang lagi COVID-19 ya, jadi hal-hal seperti ini sepertinya akan terhambat. Kemudian ada penyelenggaraan SEA Games ya, Southeast Asia Games ya. Ini adalah pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara. Semua negara mengikuti, bahkan tidak hanya yang anggota ASEAN. Di situ Timor Leste juga ikut dalam pesta olahraga ini. Pak Antar akan memperlihatkan gambar-gambarnya. Jadi Pak Antar punya cuplikan. Nah, ini tadi yang kita lihat, ini adalah ASEAN Plus 3 Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Eradication. Jadi ini membicarakan tentang kependudukan ya. Jadi kemiskinan dibicarakan di situ, saling sharing antar negara bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana cara mencegahnya. Ini diadakan di Singapura. Kemudian ini Pak Antar punya data ya. Pembangunan teknologi Indonesia masih tertinggal di tingkat ASEAN. Jadi ternyata pembangunan teknologi dan informasi di ASEAN itu yang paling indeksnya paling bagus adalah Singapura. Kemudian diikuti dengan Brunei. Kita ada di peringkat 7 ya di situ di ASEAN. Ternyata pembangunan teknologi informasi kita bahkan separuh aja nggak ada ya. Tapi perlu diingat bahwa negara kita luas banget ya. Yang peringkat pertama Singapura dan Brunei, selain karena mereka sudah maju, negara mereka relatif kecil, jadi relatif dalam tanda kutip mudah untuk mengelolanya. Sementara kita luas banget dari Sabang sampai Merauke, jadi tidak heran kalau kita ada di peringkat demikian. Gimana yang kalian rasakan? Apakah teknologi informasi kita sudah maju? Mungkin di Pamulang udah lumayan ya, tapi kalau kita ke luar Pulau Jawa, Pak Antar yakin tidak akan sebagus seperti yang ada di Jawa. Kemudian ini adalah demonstrasi ya, demo-demo itu seringkali dilakukan oleh para aktivis ya, misalkan untuk memperjuangkan hak-hak tertentu, misalkan peningkatan upah, kemudian tadi ada untuk menyeragamkan hak yang diperoleh oleh para wanita yang bekerja, jadi sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang ingin dilakukan. Oke, sebentar, Pak Antar ada kesalahan teknis nih, nggak connect ya ininya. Bentar ya, kita pause dulu. Oke, sudah ya, sudah muncul kembali. Oke, Pak Antar akan lanjutkan. Sorry, tadi ada kendala teknis sedikit, slide-nya tiba-tiba hilang. Berikutnya, ini adalah contoh pertemuan yang diselenggarakan oleh ASEAN, bahkan tidak hanya ASEAN doang ya. Jadi di situ diselenggarakan, kalau kalian lihat ada bendera Selandia Baru sama Australia. Ini adalah contoh kerjasama yang dilakukan ASEAN dengan negara lain juga. Kemudian berikutnya, nah ini yang berkaitan dengan tadi tentang pariwisata, Meeting of ASEAN Tourism Minister. Jadi Menteri Pariwisata di semua negara di ASEAN hadir di situ untuk bertemu, sharing, sama-sama sharing keadaan pariwisata yang ada di negara masing-masing. Kemudian di sini Pak Antar punya data ya, ini adalah data yang menunjukkan kunjungan share of international visitor arrival to Southeast Asia di tahun 2015. Jadi ini menunjukkan dari benua mana turis-turis yang datang ke wilayah yang ada di ASEAN. Kalau kita lihat di situ dari Asia 30%, intra-ASEAN, jadi sesama negara ASEAN pengunjungnya 42%, sisanya Eropa 10%, Amerika 4%, Oseania yang ada di kepulauan Oseania, di utaranya Australia 4%, kemudian dari yang lain 10%. Kalau kita lihat ternyata sesama anggota ASEAN di sini mereka saling mengunjungi negara ASEAN lainnya. Kalau kita lihat paling besar. Jadi kenapa tadi para menteri perlu berkumpul? Karena ternyata saling mengunjungi turisnya. Nah ini bagus banget untuk perekonomian negara. Kemudian berikutnya Pak Antar juga punya data International Arrival to Southeast Asia. Ini datanya tadi ya. Kita nggak perlu bahas lebih banyak, lebih mudah lihat grafiknya tadi. Kemudian ini adalah visit ASEAN. Jadi ASEAN punya program. Sorry Pak Antar nggak bisa tayangkan videonya karena nanti terlalu
nge-lag, jadi kita cukup lihat posternya aja. ASEAN mereka bikin program, kalau di Indonesia misalkan Visit Indonesia 2020. Nah ini ASEAN punya juga Visit ASEAN. Pada saat mereka berulang tahun yang ke-50, mereka mempromosikan, nih kalau kita lihat di gambar itu ada masing-masing objek wisata yang terkenal di masing-masing negara yang ada di ASEAN. Indonesia diwakili apa nih? Ada yang tahu? Oke. Ini secara perekonomian kebanyakan pertumbuhannya bagus. Kemudian berikutnya ini pertemuan Menteri Kesehatan. Kemudian tadi yang dibilang ada SEA Games, Southeast Asia Games. Terakhir diselenggarakan tahun 2019 di Filipina. Apakah Indonesia pernah menjadi tuan rumah? Pernah. Kita akan lihat Pak Antar punya rangkuman mengenai, nah ini lambang-lambang SEA Games yang pernah dilakukan ya dari tahun 1959 di Thailand, kemudian kita pernah jadi tuan rumah beberapa kali. Nah, coba dilihat mana kira-kira yang ada tulisan Indonesianya. Ayo. Ini yang menjadi tugas deh, tugas untuk kelas 8A, 8B-nya nanti. Untuk kelas 8A, tugasnya nanti silakan langsung ditulis di kolom komentar ya. Tugasnya simpel kok. 1 menit doang kalian bisa langsung mengerjakan. Khusus untuk 8A, 8B nanti. 8A silakan ditulis di kolom komentar, boleh kalian reply nama kalian pada saat kalian nulis kelas, kemudian nama hadir, terus kalian reply di bawahnya jawaban dari pertanyaan Pak Antar ini, atau kalian boleh tulis komentar baru. Kalau bikin komentar baru berarti kalian tetap harus tulis nama kalian. Pertanyaannya adalah, di tahun berapa sajakah ya Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games? Mantar ulangi, di tahun berapa sajakah Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games? Itu pertanyaan untuk kelas 8A. Silakan dijawab. Clue-nya bisa dicari dari slide-nya Pak Antar ini, atau kalian mau cari di Google, boleh, silakan. Itu ya, simple banget. 1 menit jadi. Oke, berikutnya Pak Antar lanjutkan. Kerjasama di bidang lain, yaitu kerjasama di bidang politik dan keamanan. Yang pertama, kesepakatan ZOPAN, zona perdamaian, kebebasan, dan netralitas. Jadi ini saling sepakat dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kesepakatannya yaitu misalkan terjadi pelanggaran atau terjadi kejahatan, terutama yang berhubungan dengan terorisme, itu sama-sama saling kerjasama untuk menangkap. Jadi tidak melindungi. Misalkan ada teroris yang dari Indonesia kemudian dia kabur ke negara lain di luar Indonesia, misalkan dia ke Singapura. Nah, nanti Singapura akan bekerja sama dengan badan keamanan yang ada di Indonesia, entah pihak kepolisian atau pemerintahan Indonesia atau sama Menteri Pertahanannya, untuk mencari teroris itu. Jadi kita sama-sama sepakat juga untuk tidak menggunakan senjata nuklir, kemudian kerjasama itu tadi, pemberantasan terorisme. Kemudian juga seringkali diadakan pertemuan antara Menteri Pertahanan negara di ASEAN. Kemudian juga ini yang nanti akan Pak Antar tunjukkan petanya, menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan. Jadi itu wilayah yang batasnya agak ribet banget karena semua negara saling mengklaim itu wilayahnya ya. Kemudian berikutnya adalah kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara. Tadi yang Pak Antar sampaikan, jika ada satu penjahat yang kabur ke negara lain yang masih sama-sama negara ASEAN, itu kerjasama untuk nangkep dia. Ini lambangnya, Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Kemudian ini adalah gambar pertemuan para Menteri Pertahanan ya, yang diadakan di tahun 2018 di Singapura, ASEAN Defense Minister Meeting, Strengthening Cooperation, Building Resilience. Woy, bahasa Inggrisnya Pak Antar jelek banget ya. Bener nggak tuh pronunciation-nya? Kemudian, nah ini petanya ya, semoga bisa terlihat dengan jelas. Pak Antar hilangin dirinya Pak Antar dulu. Oke, jadi di Laut Cina Selatan nih ya, wilayahnya, kursornya Pak Antar kelihatan ya? Oke, kelihatan. Di wilayah Indonesia ada di bagian selatan, kemudian di beberapa negara ASEAN saling ribet lah pokoknya. Jadi beberapa kali wilayah kita sempat diklaim oleh Malaysia, kemudian kita juga bermasalah dengan Tiongkok di situ karena mereka merasa ada wilayah yang termasuk negara mereka. Nah, ini sama-sama dibicarakan pada saat pertemuan-pertemuan antar negara agar menghasilkan batasan yang jelas. Kemudian berikutnya ini adalah
negara di luar ASEAN sepakati penggunaan our eyes. Jadi ada semacam kesepakatan khusus antar negara ASEAN untuk saling sharing data penjahat-penjahat yang ada di negara mereka. Jadi misalkan ada seorang yang melakukan kejahatan di Indonesia, itu bisa dideteksi juga di negara lain, sehingga di negara lain mereka bisa was-was, bahwa ini orang nih datang ke negara kita nih, dia masuk dalam blacklist penjahatnya negara Indonesia, kita harus laksanakan sesuatu nih, gitu. Oke. Kemudian ini adalah keterangan persnya. Jadi Inisiatif Indonesia tentang pertukaran data intelijen, tadi intinya yang Pak Antar sampaikan, saling tukar data mengenai orang-orang yang kira-kira menjadi suspek, ya. Jadi Indonesia punya ide seperti itu, kemudian disampaikan ke ASEAN, diterimalah menjadi program yang namanya ASEAN Our Eyes. Gitu. Kalau di Amerika kan mereka punya CIA, FBI dan sebagainya, ASEAN punya Our Eyes. Gitu. Kemudian berikutnya, negara ASEAN sepakati model perjanjian ekstradisi. Jadi kalau misalkan ada penjahat yang tertangkap di negara lain, nah itu akan dikembalikan ke negara kita, seperti itu. Kalau misalkan kita ngejar dia kabur ke negara lain, kalau kabur ke negara lain otomatis hukum yang berlaku ada di negara setempat. Nah itu kita punya perjanjian ekstradisi untuk mengembalikan penjahat itu atau terdakwa itu untuk diadili di negara kita. Oke. Sepertinya itu saja karena kita hari ini cuma 1 jam, Pak Antar udah berbicara kurang lebih 20 menit, ya. Semoga tidak terlalu cepat. Masih ada satu bidang kerjasama yang belum kita bahas karena waktunya terbatas, ya. Kita akan bahas bidang pendidikan di pertemuan berikutnya. Oke. Tugasnya untuk kelas 8A tadi udah ada di tengah-tengah video. Untuk kelas 8B, apa ya kira-kira tugasnya 8B? Sama caranya, ya. Silakan kalian tulis. Bisa reply di kolom komentar pada saat kalian absen atau kalian bikin komentar baru, yang penting ada nama kalian, ya. Caranya hampir sama. Untuk kelas 8B, ini gampang deh. Tadi kan membicarakan tentang sosial budaya, kemudian ada pariwisata, ya. Pak Antar minta untuk kelas 8B menyebutkan dua negara yang ada di ASEAN beserta dengan masing-masing pariwisata yang terkenal. Ya, misalkan negara Indonesia, pariwisata terkenalnya apa? Kemudian kalian pilih negara lain, Malaysia, misalkan pariwisatanya apa? Atau kalian mau pilih negara di luar Indonesia semua, bebas. 2 negara beserta dengan pariwisatanya yang terkenal dari masing-masing negara itu. Semakin berbeda dengan temennya, semakin bagus, ya. Jangan sampai sama dengan teman-temannya. Jadi harus cepet-cepetan komen. Oke, itu saja, ya. Selamat belajar baik untuk kelas 8A dan kelas 8B. Semoga ini semua membantu. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas kerjasama di bidang pendidikan. Terima kasih sudah melihat. Tuhan memberkati.